Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami kesulitan. Ini butuh. Dapur kami harus ngebul. Enggak. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kisru kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg ke tingkat pengecer memicu kemarahan warga. Etikanya tidak ada. Nggak bisa dibenarkan begini pejabat. Bahkan seorang warga menyampaikan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang sidak di pangkalan gas LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Jangan bang. Sorry. Ya, saya sekarang lagi masak pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar. Butuh makan, butuh kehidupan pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong pak. Iya, udah ya. Ini masyarakat. Pasalnya warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tidak kunjung dapat. Udah, gini. Sebentar pak. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warga ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya, niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Atas protes warga ini, Menteri Bahlil mengaku tidak masalah, lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu pasca menuai keresahan di masyarakat akibat kebijakan sistem pembelian gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo akhirnya buka suara. Pernyataan Presiden itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal tersebut diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrean yang dialami oleh warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini. Bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat. Meski sejak Selasa pagi pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran, namun Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Menteri Bahlil ke istana. Diduga Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya warga Tangerang Selatan, Banten usai mengantri membeli gas 3 kg.
Bahlil menyebut kebijakan ini dilakukan untuk semata-mata menata dan memperbaiki pendistribusian gas 3 kg agar tepat sasaran. Saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Sebelumnya, Yoni binti Saman, lansia 62 tahun meninggal dunia, diduga akibat kelelahan usai ikut mengantri membeli gas 3 kg di agen sekitar rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat lemas dan beristirahat di depan toko laundry tak jauh dari rumahnya. Beberapa tetangga yang mengenali korban langsung menolong dan mengantarnya ke rumah. Sesampainya di rumah, sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong. Masuk pagi, ketemu saya di depan. Saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada, Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allah." Menurut pihak keluarga, almarhumah yang sehari-hari menjual nasi uduk di depan rumahnya ini memiliki riwayat hipertensi yang diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Kini jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya dan keluarga pun mengaku ikhlas atas kepergian korban. Warga memakamkan Nenek Sayem yang tewas akibat diserang tawon jenis Vespa di Dusun Merden, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya, nenek 65 tahun ini diserang ribuan tawon dengan sengatan beracun hingga mengakibatkan pembengkakan di sekujur tubuh. Meski Nenek Sayem telah mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Usai kejadian, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon berukuran besar dengan diameter hingga 50 cm. Evakuasi berlangsung dramatis karena minimnya penerangan dan ribuan tawon berada di dalam sarang. Lantaran membahayakan, petugas terpaksa memusnahkan sarang tawon yang berada di kebun depan rumah warga dengan cara dibakar. Tawon jenis ini diketahui sangat agresif dan sengatannya bisa mengakibatkan pembengkakan pada tubuh. Kalau 1 bulan sekitar 30 titik yang sudah kita evakuasi. Himbauan untuk masyarakat untuk jangan dulu mendekat ke sarang karena jenis tawon Vespa ini sangat berbahaya untuk manusia. Di wilayah Banjarnegara, keberadaan sarang tawon Vespa di permukiman warga sudah banyak dilaporkan. Bahkan dalam 1 bulan terakhir terdapat 30 laporan warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan bocah perempuan yang hilang diterkam buaya. Jasad bocah berusia 7 tahun ini ditemukan mengambang di perairan Muara Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban masih utuh, namun terdapat sejumlah luka termasuk di bagian kaki akibat gigitan buaya. Korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil dari lokasi pertama dilaporkan hilang. Saat proses evakuasi, tim SAR harus berhati-hati mengingat lokasi ditemukannya korban merupakan habitat buaya muara. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke kapal Basarnas untuk diserahkan ke pihak keluarga. Terhadap korban atas nama Tina Ramadhani yang sebelumnya hilang diterkam buaya telah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan penemuan korban berjarak sekitar 1 mil mengarah ke Jembatan Emas. Tangisan keluarga menyambut kedatangan korban di rumah duka di Kelurahan Pangkal Arang, Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pria berinisial RP ini tak berkutik saat disergap polisi di Jalan Kartama, Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau.
Pelaku ditangkap beberapa jam setelah menjamret tas mahasiswi di Jalan Tuanku Tambusai. Tas berisi 2 unit telepon seluler dan uang tunai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dalam kasus yang sama. Pelaku sering beraksi menjamret di kawasan Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru dengan sasaran perempuan yang sedang berkendara. Polisi mengamankan barang bukti berupa tas yang berisi 2 telepon seluler dan dompet berisi uang Rp100.000. Korban bersama temannya, saudara Hariri, menggunakan sepeda motor Jalan Tuanku Tambusai, melintas di depan Bapenda unit sebelum Batam Elektronik, kemudian dipepet oleh pelaku. Selanjutnya pelaku mengambil tas dengan cara kekerasan terhadap korban. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Payung Sekaki untuk pengembangan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pengunjung pantai ini panik saat menyaksikan pesawat latih jenis Cessna jatuh di perairan Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Insiden yang menegangkan ini berhasil direkam seorang warga yang berada di pinggir pantai. Terlihat 2 orang yang merupakan instruktur dan siswa Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi berusaha keluar dari pesawat yang terbalik. Pasalnya pesawat latih tersebut lambat laun terendam air laut. Beruntung warga dan nelayan yang berada di sekitar pantai berhasil mengevakuasi kedua korban untuk dibawa ke pinggir pantai. Diduga penyebab pesawat jatuh karena kendala teknis yang membuat mesin mati mendadak. Pesawat latih ini kemudian hilang kendali dan terjun bebas dari ketinggian sekitar 80 meter dan terjatuh di laut. Seperti ini, ya agak terlalu menukis, landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Jadi di tengah laut, baru setelah kita tolong dari korbannya dan kita pinggirkan pesawatnya. Oh, berarti sempat berenang sampai ya ke posisi kapal itu? Iya. Dari pantai ke tengah laut itu berapa jaraknya? Sekitar mungkin 50 meter. Sebelumnya pesawat milik Akademi Penerbangan Indonesia terbang dari markasnya di Bandara Banyuwangi untuk latihan penerbangan siswa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aris Utomo, iNews melaporkan. Mobil, bajai, dan sepeda motor ini ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan akibat kecelakaan ini menyebabkan motor yang tertabrak tercebur ke dalam selokan. Kejadian bermula ketika mobil sedan melaju dari arah Jakarta International Stadium, JIS, menuju Danau Sunter dalam kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mobil tengah mabuk hingga kehilangan kendali dan menghantam bajai dan motor yang parkir di tepi jalan. Akibat kecelakaan ini, 3 perempuan yang merupakan penumpang motor terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari situ juga udah mendeng banget ya, udah parah banget gitu maksudnya. Selain motor ditabrak apa namanya? Bajai. Bajai lagi Iya. parkir juga ya? Iya. Kena rumah orang? Enggak. Paling itu doang tuh. Motornya nyebur? Iya. Korbannya gimana bang korbannya? Korbannya di rumah sakit Royal. Ada luka atau parah? Sobek dia ininya. Berapa korban bang yang luka? 3. Seluruh kendaraan dievakuasi petugas damkar dan kasus ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah toko di kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen, toko penjual gas dan BBM eceran, usaha laundry serta warung sate. Selain membakar 3 toko, amukan si jago merah juga menyambar 1 ruko yang merupakan gudang komoditi kulit pinang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 7 unit mobil pemadam
dan 70 personel damkar ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api dapat dipadamkan petugas. Bakar itu ada 4 bangunan, 3 ruko, ada 1 gudang. Apa aja itu Pak toko-toko yang terbakar tuh ada yang jual laundry, ada jualan sate, ada yang jual gas LPG dan minyak eceran. Gudang ini Pak? Gudang ini gudang kayu kulit manis atau pinang, itu cuma sedikit yang kena. Kebakaran diduga akibat korsleting dari meteran listrik di salah satu toko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes menggeruduk sekolahannya sendiri. Pelajar kecewa gagal daftar kuliah lewat jalur eligible seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP akibat kelalaian pihak sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang membidangi kurikulum keluar ruangan dengan kawalan ketat pihak kepolisian. Menyikapi masalah ini, Kepala SMA Negeri 1 Mempawah, Endang Superi Wahyudi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua murid. Dirinya menegaskan akan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dengan memberikan bimbingan belajar agar siswa eligible dapat lulus mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Peristiwa serupa dialami Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. Akibat data eligible error, sejumlah siswa hilang kesempatan masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi. Saat salah seorang siswa mempertanyakan salah satu guru atas kegagalan tersebut, namun sikap tak terpuji ditunjukkan guru tersebut dengan menjelaskan sambil mengebrak meja hingga siswa menangis. Pemuda Perindo Sayap Kepemudaan Partai Perindo melaksanakan kegiatan santunan anak yatim di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan, santunan berupa uang tunai dan bingkisan diberikan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan santunan anak yatim ini sekaligus merayakan ulang tahun ke-27 ojek pangkalan Pasar Danas. Karena ini juga bagian dari program Pemuda Perindo ya, mendukung setiap kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dari segi kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Harapannya tentu Pemuda Perindo lebih kompak lagi, lebih solid. Yaitu ulang tahun ojek yang ke-27. Acaranya itu yang santunan yatim piatu. Berapa banyak Kang yang disantun Kang? 100 orang. Harapannya ke depan lebih baik lagi, kompak selalu buat ojek Pasar Danas. Dengan melakukan berbagai aksi dan kegiatan, Pemuda Perindo berkomitmen akan terus melakukan aksi kemanusiaan dan sosial untuk membangun kedekatan kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Awal Desember 2024, Kabupaten Sukabumi diterpa berbagai bencana alam. Mulai dari banjir, tanah longsor hingga tanah bergerak yang mengakibatkan ribuan kepala keluarga yang berada di 39 kecamatan terdampak bencana. Salah satunya di Kampung Nagrak, Desa Ciwalat. Sebanyak 28 rumah rusak berat dan 128 rumah lainnya rusak sedang dan ringan akibat bencana tanah bergerak. Saat ini, 40 kepala keluarga terpaksa masih harus mengungsi karena rumah mereka rusak. Para korban bencana ini juga masih takut terjadi bencana susulan. Berarti rumah ditinggal? Iya, ditinggal keluar. Karena retak? Retak. Retak. Di bawah retak, retak. Di kolong-kolong tempat tidur itu udah pada bala bolong. Membantu korban bencana alam di Sukabumi, MNC Peduli menyalurkan 6.000 masker dan 2.000 sarung tangan medis untuk melindungi tenaga medis dan para korban bencana dari bahaya berbagai macam penyakit susulan pasca bencana. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Puskesmas Pabuaran juga melakukan pemeriksaan kesehatan para korban bencana alam. Ucapkan terima kasih telah datang ke Kecamatan Pabuaran. Harapan kami terutama terhadap pemerintah untuk segera penanganan untuk hunian tetap. Banyak yang memang ada penyakit batuk pilek ya Pak. Mungkin itu bisa kita distribusikan ke tempat pengungsian. Mungkin salah satunya untuk meminimalisir pencegahan penyakit yang memang menular di masyarakat. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang terkena bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.